Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan makalah kami, kelompok kami, yakni yang berjudul Layanan Bimbingan dan Konseling, yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, nama Fajrul Iman, NIM 2012-0197, dan saudari Revi Melviana, NIM 2012-0193-0, dan saudari Wida Santika, NIM 2012-0191-7. Baiklah, mari kita lanjut ke videonya. Langsung saja, saya akan membacakan materi yang A. Pengertian layanan bimbingan konseling. Pengertian bimbingan. Bimbingan ialah penolong individu agar dapat mengenal dirinya dan supaya individu itu dapat mengenal serta dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi di dalam kehidupannya. Pengertian konseling. Konseling merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada seseorang supaya dia memperoleh konsep diri dan kepercayaan pada diri sendiri untuk dimanfaatkan olehnya dan memperbaiki tingkah lakunya pada masa yang akan datang. Pengertian bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Yang B, jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah atau madrasah dan objek-objek yang dipelajari untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran serta didik di lingkungan yang baru. Yang kedua, penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, penguasaan konten, yaitu layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat, bimbingan dan konseling perorangan, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya. Yang kelima, kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir ataupun jabatan, dan pengembangan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok. Yang keenam, bimbingan dan konseling kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok. Yang ketujuh, konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. Yang kedelapan, mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wida Santika. C. Program pelayanan. Yang pertama yaitu program tahunan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun untuk masing-masing kelas
di sekolah atau madrasah. Yang kedua yaitu program semesteran, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester yang merupakan jabaran program tahunan. Yang ketiga yaitu program bulanan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 bulan yang merupakan jabaran program semesteran. Yang keempat yaitu program mingguan, yaitu program pelayanan bimbingan dan D. Fungsi bimbingan dan konseling. Menurut Sugio, DKK ada 3 fungsi. 1. Fungsi penyeluruhan distributif. Fungsi penyeluruhan ialah fungsi bimbingan dalam membantu menyalurkan siswa-siswa dalam memilih program. Program pendidikan yang ada di sekolah memiliki jurusan sekolah, memilih jenis sekolah, lanjutkan sambungan ataupun lapangan kerja yang sesuai dengan bakat, minat, cita-cita, dan ciri-ciri kepribadiannya. Di samping itu, fungsi itu meliputi pula bantuan untuk memiliki kegiatan-kegiatan di sekolah, antara lain membantu mendapatkan anak dalam kelompok belajar dan lain-lain. 2. Fungsi penyesuai adjustif. Fungsi penyesuai ialah fungsi bimbingan dalam membantu siswa untuk menyesuaikan pribadi yang sehat dalam berbagai teknik bimbingan, khususnya dalam teknik konseling. Siswa dibantu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah dan kesulitannya. Fungsi itu juga membantu siswa dalam usaha mengembangkan dirinya secara optimal. 3. Fungsi adaptasi adaptif. Fungsi adaptasi ialah fungsi bimbingan dalam rangka membantu staf sekolah, khususnya guru, dalam mengadaptasikan program pengajaran dengan ciri khusus dan kebutuhan pribadi siswa-siswa. Dalam fungsi ini, pembimbing menyampaikan data tentang ciri-ciri, kebutuhan, minat, dan kemampuan serta kesulitan-kesulitan siswa kepada guru. Dengan data itu, guru berusaha untuk merencanakan pengalaman belajar bagi para siswanya, sehingga para siswa memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan bakat, cita-cita, kebutuhan, dan minat Sugio. Kesimpulannya, layanan bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan di dalam berbagai bidang kehidupan, karena dengan adanya layanan bimbingan dan konseling ini, maka seseorang siswa akan merasa lebih mudah memecahkan masalah yang dihadapinya. Layanan bimbingan dan konseling memberikan efek yang baik karena memberikan suatu solusi, rencana, motivasi, bimbingan, ide, gagasan, dan sebagainya dalam mengatasi suatu permasalahan. Layanan bimbingan dan konseling ini merupakan suatu wadah yang efektif dalam pendidikan karena menjadi tempat pemberian bantuan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapai kemandiriannya dalam pemahaman diri dan siswa dapat mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensinya, sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta menjadi seseorang yang good and smart. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video kami tadi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.